Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasari Mufti dengan NIM 24 10 95 30 28. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir modul 3. Yang pertama ada jurnal. Jurnalnya berisikan percobaan hukum Ohm dengan R terbaca 560, 1000, dan 1200. Cara mencari R perhitungannya yaitu dengan eh, R sama dengan V kali P per I. Dapatkan hasilnya segini. Selanjutnya untuk melakukan percobaan kedua hukum Kirchhoff terbagi dua juga, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya adalah percobaan yang ketiga, voltage dan current divider. Terbagi dua juga yaitu voltage divider dan current divider. Selanjutnya prinsip kerja. Yang pertama hukum Ohm. Prinsip kerja pada rangkaian terdapat sumber tegangan sebesar 5 volt dan resistor sebesar 1 kilo ohm, maka dari hal tersebut didapatkan kuat arus sebesar 5 miliampere, sesuai dengan hukum besar nilai tegangan sebanding dengan nilai resistor dan berbanding terbalik dengan nilai arus dengan persamaan V sama dengan I kali R. Selanjutnya percobaan hukum Kirchhoff. Prinsip kerjanya, hukum satu Kirchhoff, jumlah aljabar arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul dalam rangkaian listrik tertutup sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik simpul tersebut. Hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik atau GGL dan penurunan tegangan pada setiap loop tertutup dalam rangkaian listrik sama dengan nol. Percobaan ketiga, voltage and current divider. Prinsip kerjanya, pembagi tegangan menggunakan resistansi untuk membagi tegangan sumber menjadi beberapa bagian. Resistor dengan nilai resistansi lebih tinggi akan menerima bagian tegangan yang lebih besar karena penurunan tegangan yang lebih signifikan. Pembagi arus menggunakan resistansi untuk membagi arus sumber daya menjadi beberapa bagian. Resistor dengan nilai resistansi lebih rendah akan menerima bagian arus yang lebih besar karena hambatannya yang lebih kecil. Percobaan keempat yaitu teorema Mesh. Prinsip kerja, metode arus Mesh merupakan prosedur langsung untuk menentukan arus pada setiap resistor dengan menggunakan persamaan simultan. Langkah pertamanya adalah membuat loop tertutup, disebut juga mesh, pada rangkaian. Loop tersebut tidak harus memiliki sumber tegangan, tetapi setiap sumber tegangan yang ada harus dimasukkan ke dalam loop. Loop haruslah meliputi seluruh resistor dan sumber tegangan. Dengan arus mesh dapat dituliskan persamaan Kirchhoff voltage law untuk setiap loop. Selanjutnya percobaan 5 yaitu nodal. Prinsip kerja analisis node adalah metode untuk menganalisis rangkaian listrik dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk dan keluar dari suatu titik percabangan sama dengan nol. Analisis node membutuhkan penentuan simpul referensi atau ground yang merupakan titik acuan untuk mengukur tegangan node di rangkaian. Tegangan node adalah perbedaan potensial antara suatu simpul dengan simpul referensi. Analisis node menghasilkan persamaan tegangan node independen sebanyak N1, di mana N adalah jumlah simpul termasuk simpul referensi. Persamaan-persamaan ini dapat diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, atau matriks untuk mendapatkan nilai tegangan node di setiap simpul. Percobaan ke-6, Thevenin. Prinsip kerja teorema Thevenin merupakan salah satu metode penyelesaian rangkaian listrik kompleks menjadi rangkaian sederhana yang terdiri atas tegangan Thevenin dan hambatan Thevenin yang terhubung secara seri. Beberapa aturan dalam menetapkan PTH dan RTH yaitu PTH adalah tegangan yang terlihat melintasi terminal beban, di mana pada rangkaian asli beban resistansinya dilepas. Jika dilakukan pengukuran, maka diletakkan multimeter pada titik open circuit tersebut. RTH adalah resistansi yang terlihat dari terminal pada saat beban dilepas, dan sumber tegangan yang dihubung singkat. Selanjutnya, video percobaan. Yang keempat, analisa. Hukum Ohm, bandingkan nilai resistansi terbaca dan perhitungan. Nilai resistansi terbaca pada hukum Ohm ini yaitu sebesar 560, 1000, dan 1200, sedangkan pada perhitungan didapat 637,5 ohm, 1024 ohm, 1280 ohm. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang didapat pada perhitungan tidak jauh beda dengan nilai yang terbaca. Perbedaan nilai yang didapat terjadi karena beberapa faktor seperti human error atau kelonggaran kabel.
Yang kedua, hukum Kirchhoff. Bandingkan nilai I total perhitungan dengan I total pengukuran. Didapat dari I total perhitungan sebesar 22,7 mA dan nilai I total pengukuran sebesar 24 mA. Dapat dilihat dari kedua nilai tersebut perbedaannya tidak terlalu jauh. Hal ini membuktikan bahwa data yang didapat sudah cukup akurat. Yang kedua, bandingkan nilai P total perhitungan dengan P total pengukuran. Didapat dari nilai P total perhitungan sebesar 3,98 volt dan nilai P total pengukuran sebesar 4,98 volt. Dari nilai di atas didapat perbedaan yang lumayan sebesar 1 volt. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti human error dan faktor kelonggaran kabel jumper. Yang ketiga, voltage dan current divider. Bandingkan nilai I total perhitungan dengan I total pengukuran. Didapat dari nilai I total perhitungan sebesar 1,5 volt dan nilai I total pengukuran sebesar 1,5 volt. Dari nilai tersebut, disimpulkan bahwa data yang diambil sudah tepat dan sesuai dengan rumus current divider. Bandingkan nilai P total perhitungan dengan P total pengukuran. Didapat nilai P total pengukuran 4,995 volt dan nilai V total pengukuran 5 volt. Dan nilai di atas dapat disimpulkan bahwa data yang diambil sudah benar dan akurat sesuai dengan rumus voltage divider. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.